Oke, sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Ya. Oke, saya mulai. Jadi di materi kita hari ini kita akan membahas tentang mechanical energy balance. Sebenarnya ini nggak beda jauh seperti overall energy balance yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Nah, cuma yang di sini nanti terkait dengan adanya energi yang ditimbulkan oleh tekanan, seperti itu yang masuk ke sini. Nah, ini kita coba review dulu dari materi minggu lalu. Ini kita tahu kalau overall energy balance itu seperti ini ya, di mana entalpi ditambah dengan energi kinetik ini ya, ditambah dengan energi potensial itu sama dengan Q yang masuk atau keluar dari sistem dan WS. Nah, WS ini adalah energi yang terkait dengan sumbu putar. Biasanya sih ada pompa, misalkan ada kompresor, ada blower seperti itu. Nah, ini di WS ini. Nah, di minggu lalu kita juga tahu kalau nilai delta H ya, delta H di sini dan Q itu kan diturunkan dari persamaan delta U. Ya toh. Nah, nanti kita akan tarik lagi ke depan ke delta U, lalu kita turunkan lagi ke persamaan bentuk yang lain seperti itu. Nah, di persamaan ini kita ingat bentuknya di sini masih satuannya dalam joule per kilogram semuanya. Jadi kalau menghitung persamaan ini kalau bisa dihitung dulu joule per kilogram semua. Misalkan Anda mencari nilai Q itu ya, itu kita di joule per kilogram semua, baru nanti kalau ketika sudah ketika sudah apa namanya ketemu jawabannya, misalkan mencari nilai Q-nya berapa sudah ketemu, nah baru nanti dikalikan dengan massa fluida yang mengalir, itu nanti ketemu nilai Q total atau nilai energi totalnya seperti itu. Ya, oke. Okay. Nah, di sini di overall energy balance ini kemarin di overall energy balance kemarin yang ini ya, nilai delta H ini. Oke, delta H ini sebenarnya kan bentuk persamaannya dari delta U ditambah dengan apa namanya energi yang berasal dari tekanan seperti itu ya. Nah, delta H ini kalau kita jabarkan lagi, jadi kita tarik ke bentuk awalnya yang semula, kita dapatkan bentuk persamaannya seperti ini. Jadi delta U atau internal energinya ditambah dengan energi potensial, ini energi kinetik ditambah dengan energi oleh tekanan atau flow work ya sama dengan Q minus WS seperti itu. Nah, di sini juga dari hukum termodinamika kedua kita dapatkan kalau delta U itu sama dengan entropi, ini kan T ke ds ini kan nilai dari entropi ya, dikurangi dengan PDV atau work ya, ini work juga, tapi ini untuk work yang nilai volumenya berubah seperti itu. Jadi nilai P-nya konstan, nilai V-nya yang berubah seperti itu. Nah, kalau yang work yang kemarin yang kita ada tanda W besar kemarin itu kan ada work yang terdiri dari integral PV ya, yang sebenarnya terdiri dari PdV dan VdP seperti itu. Tapi kita keluarkan, kita peroleh kemarin nilainya W-nya itu karena yang kita ambil dia tidak mengalami perubahan volume, makanya kan kemarin jadi nol ya. Tapi kalau kita tulis lengkapnya secara lengkap itu sebenarnya ada P dV-nya di sini. Ya, jadi delta U-nya itu sama dengan entropi dikurangi dengan ini work yang dari P dV. Nah, V itu kan separuh ya. V itu kan separuh kan, rho sama dengan M per V. Berarti nilai dari eh, V itu sebanding dengan separuhnya. Seperti itu. Kalau nilai M-nya sama dengan 1, maka nilai dari V-nya itu sama dengan separuh. Seperti itu. Nah, nilai dari entropinya ini sendiri, TdS-nya itu kalau kita jabarkan sama dengan Q ya, integral TdS sama sama dengan Q. Sebenarnya sama dengan Q aja seperti ini. Tapi di sini kita berhubung kita membahas tentang aliran fluida, di mana fluida itu ketika dia mengalir, ya, dia itu mengalami gesekan. Gesekan antara siapa? Antara fluida dengan pipa. Atau kehilangan tekanan ketika dia belok, ketika dia mengalami eh, pipanya mengalami perubahan ukuran, ya, baik membesar ataupun mengecil, ya. Kalau membesar namanya itu ekspansi, kalau mengecil namanya kontraksi, ya. Nah, seperti itu dia dia mengenerate suatu panas, walaupun jumlahnya nggak besar, tapi di situ ada energi yang tergenerate. Jadi nilai Q-nya itu nggak ada hanya Q yang disuplai dalam bentuk panas saja, nggak, tapi ada dalam sistem yang digenerate dari friksinya itu. Makanya nilai dari entropinya itu menjadi Q plus sigma F seperti itu. Nah, ini kalau kita kembalikan ya nilai delta U ini kita masukkan ke persamaan yang ini lagi, kita temukan jawabannya seperti ini. Ini sudah di
apa namanya, disusun ulang dari persamaan yang ini tadi ya, disusun ulang jadi persamaan yang ini. Jadi di sini kalau kita susun ulang persamaan tadi, energi potensial ditambah dengan energi apa namanya ini kinetik ya ditambah dengan integral dp per rho ya. Integral dp per rho ini kan per rho jadi VdP ya. VdP berarti nanti dp itu berarti P2 minus P1 dibagi dengan rho ya. Ditambah dengan Ws tambah dengan sigma F tambah dengan 0. Nah, ini disebut sebagai mechanical energy balance. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini nilai Q yang ada di sini itu hilang ya. Nilai Q-nya hilang, nilai delta U-nya itu diganti dengan ini tadi. Ganti dengan ini. Nah, delta U-nya diganti dengan ini, nilai Q-nya yang hilang. Karena di sini kan Q, ya kan? Q minus Q kan hilang di sini. Tinggal ada sigma F sama ini tadi. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai mechanical energy balance. Nah, Pak, kalau Q-nya hilang, itu gimana nanti pengaruhnya ke suhu dan teman-temannya? Nah, suhu nanti akan berpengaruh terhadap apa? Sigma F-nya yang ada di sini dan terhadap nilai dari rho-nya yang di sini. Ya, berarti nanti perubahan suhu itu akan mempengaruhi perubahan ini tadi. Oke, dan perubahan ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang nggak dimengerti? Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak. Persamanya sebenarnya bentuknya sama ya, seperti overall energy balance, cuma nilai Q-nya diganti dengan adanya ini ya. Sigma F kan yang ini tadi. Berarti ini kalau kita integralkan hasilnya menjadi P2 minus P1 dibagi dengan rho kalau rho-nya konstan. Kalau rho-nya nggak konstan berarti ya P2 per rho 2 dikurangi dengan P1 per rho 1. Itu kalau nggak konstan. Seperti itu. Seperti di sini juga nilai dari kecepatannya ya. Berarti di sini P2 kuadrat minus P1 kuadrat. Seperti itu. Nah, ini bentuknya kalau dijabarkan seperti ini ya. Jadi di sini ada 1/2 alfa V2 kuadrat minus P1 kuadrat ditambah dengan G kalikan Z2 minus Z1 ya. P2 minus P1 per rho. Ini kalau rho-nya konstan ya. Tapi nanti kemungkinan rho-nya bisa nggak konstan. Misalkan dia dipanaskan, berarti dia di titik 2 nanti. Setelahnya dia itu nggak konstan. Berarti nanti tinggal P2 per rho 2 dikurangi dengan P1 per rho 1. Nah, sigma F ini nanti kita total ya sigma F. Nah, sigma F ini nilainya kan dia saya bilang tadi friksi ya. Friksi yang disebabkan oleh fluida yang mengalami gesekan dengan pipa. Nah, jenis friksi itu ada macam-macam ya. Ada karena ketika fluidanya mengalir di pipa lurus, itu di bagian pinggirnya dia mengalami gesekan dengan pipanya. Atau ada belokan, ya ada belokan. Seperti itu, ada keni, ya ada belokan. Kemudian ada perubahan ukuran, misalkan dari pipa 3 inch berubah ke pipa 1 inch. Nah, itu juga mengalami friksi seperti itu atau Anda pasang valve. Nah, valve-nya itu dibukanya berapa persen. Nah, ya toh sama seperti ketika kita kemarin di ini di apa namanya yang percobaan ini kemarin loh. Reynolds number kemarin itu kan salah satu untuk menaikkan Reynolds number-nya kan di apa namanya? Di valve-nya kan ditutup sehingga kecepatannya dia menjadi naik kan ya. Nah, dia ketika ditutup itu mengalami perubahan tekanan dan menyebabkan friksi juga di situ. Nah, jadi nilai sigma F ini nanti jenisnya tuh macam-macam ya. Sigma F yang di sini. Nah, ini untuk sigma F ini nanti kita akan bahasnya minggu depan ya. Jadi khusus hari ini kita hanya membahas bentuk umum dari persamaan ini. Untuk sigma F-nya itu kita bahas minggu depan seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan nilai WS ini tadi kan apa WS ini tadi? WS ini tadi apa? WS ini kan power dari pompanya ya, power dari pompanya. Nah, pompa itu dia memberikan kerja kepada fluida, ya. Itu asalnya dari mana energinya? Asalnya dari energi listrik, misalkan ya, dari energi listrik atau mungkin dari turbin ada yang menggerakkan. Nah, konversi dari energi listrik menjadi energi putaran atau kerja yang diberikan kepada fluida itu biasanya nggak 100%. Ya. Sehingga apa? Sehingga pompa itu memiliki yang namanya efisiensi di sini ya. Yang memiliki efisiensi. Oke, nah nilai dari efisiensi pompa itu sama dengan nilai efisiensi itu ini, nilai dari ini simbol yang ini ya, yang mirip dengan N ini
Oke, itu sama dengan apa? Min WS dibagi dengan WP. Ya, jadi kalau kita tahu nilai yang diberikan ke fluidanya itu berapa ya, dan energi listrik yang diberikan ke motornya berapa, kita bisa menghitung efisiensi dari pompanya seperti itu. Nah, biasanya sih kalau untuk desain suatu pompa ya, misalkan Anda mendesain suatu pompa, Anda buat sistem, kemudian di situ Anda pasang pompa, Anda menghitung nilai powernya berapa. Oke, nah dari power itu nanti Anda harus menyediakan listrik berapa, itu biasanya kita pakai efisiensinya itu 75%. Ya, efisiensi 75%. Jadi ketika Anda menghitung watt yang harus diambil dari listriknya nanti menyediakan berapa. Berarti kalau Anda asumsikan Anda dari persamaan ini tadi ketemu nilai WS-nya misalkan 3 kilowatt gitu ya. Nah, 3 kilowatt, maka Anda harus menyediakan listriknya berapa? Berarti 100 per 75 dikalikan dengan 3 kilowatt. Itu asumsi listrik yang diambil dari sumber listriknya. Sehingga kita dapatkan nilai dari WS-nya itu bekerja sekian. Nah, itu untuk kepentingan desain. Tapi biasanya nilai dari efisiensi pompa ini, kalau Anda beli pompa, terutama pompa-pompa industri ya, biasanya nanti si suppliernya atau si pabrikan dari pompanya itu memberikan kurva pompa ya, di mana di situ nanti ada hubungan antara total head, ya total head, kemudian flow rate-nya berapa dan efisiensinya berapa dalam satu grafik. Jadi misalkan Anda ingin mengoperasikan head-nya 30 pada laju alir sekian, nanti efisiensinya berapa itu nanti sudah diketahui di grafik grafik apa namanya performa dari pompanya. Ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan grafik pompa. Nah, Pak, kalau misalkan saya nggak tahu nilai WS-nya berapa, nilai WP-nya berapa, itu tetap bisa kita hitung ya dengan memanfaatkan yang ini. Jadi, kita bisa menghitung nilai dari water horsepower-nya ya dengan menggunakan total head dari sistem kita ya, total head dari sistem kita dan laju alir yang terukur. Laju alir yang terukur dari pompanya tersebut ya dikalikan dibagi dengan 3960. Tapi satuannya diperhatikan. Di sini satuannya itu satuan feet ya nilai dari total head-nya. Kan total head biasanya kan satuannya meter ya, meter atau inci atau apa. Nah, itu di-convert setelah Anda menghitung nilai head-nya total semua yang kemarin itu, yang awal-awal ketika kita bahas pompa. Nah, itu Anda convert setelah ketemu meternya berapa, Anda convert ke feet, ya kan? Nah, setelah ketemu anda kalikan dengan nilai Q-nya. Nah, nilai Q-nya ini juga khusus. Satuannya harus dalam satuan galon per menit. Seperti itu. Nah, di sini nanti Anda dapatkan nilai dari WHP-nya di sini. Oke. Nah, kemudian dari pump input horsepower-nya, ini biasanya sih di, diketahui ya, misalkan di pompanya itu nanti motornya butuh nilai berapa ininya. Apa namanya, watt-nya itu berapa. Nah, itu nanti Anda tinggal bagi ya di sini, Anda dapatkan efisiensinya di situ di kinerja pompa pada saat flow rate sekian dan total head sekian seperti itu. Oke, nah ini kita langsung bahas. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait dengan mechanical energy balance ini. Ada? Nah kalau nggak ada kita lanjutkan ke soal ya, contoh soal dari aplikasi mechanical energy balance ini. Nah ini contohnya di sini. Misalkan ini saya ambil dari buku Gen Goblis ya di contoh soal 274 ya. Misalkan di sini ada air dengan densitas 998 kg per meter kubik. Mengalir secara steady state, ya, flow rate-nya steady state, ke pipa yang ukurannya sama. Berarti tidak terjadi perubahan ukuran. Nah, di sini harus kita perhatikan ya, kalau tidak terjadi perubahan ukuran seperti ini, otomatis kecepatannya juga tidak berubah. Otomatis nanti energi kinetiknya itu sama dengan nol. Seperti itu. Ini contoh apa namanya hal tersirat dari suatu soal yang kita terjemahkan ke angka. Nah, ini diperhatikan kalau ada soal seperti ini ya. Kemudian tekanan input dari fluidanya itu sebesar 68,9 kilonewton per meter persegi. Nah, kalau kilonewton per meter persegi itu artinya 68,9 kPa ya di sini. Kalau newton per meter persegi itu PA aja atau Pascal. Kalau ada K-nya berarti juga satuannya kPa, absolut di pipa. Kemudian terhubung sebuah pompa yang memberikan kerja sebesar 155,4 Joule per kilogram. Oke, ke fluida yang mengalir di dalam pipa seperti itu. Nah, di pipa keluaran dari pompa itu diameternya sama dan berarti dengan diameter inlet. Ya. Kemudian bagian keluarannya ini, jadi ini ada masuknya di sini, keluar ya di ketinggian di 305 meter ya. 3,05 meter lebih tinggi daripada sisi inputnya ini. Oke.
Nah, tekanan keluarannya bagian input di sini, bagian outputnya di sini itu tekanannya sebesar 137,8 kilonewton per meter persegi. Nah, ini sebenarnya tipikal dari kinerja pompa ya. Pompa itu menggerakkan fluida dengan cara apa? Dengan cara menaikkan tekanan. Jadi, kalau Anda menjumpai suatu fluida yang tekanannya keluaran pompa itu berkurang, berarti mungkin perhitungan Anda salah ya. Yang pasti kalau ada fluida di pompa itu tekanannya menjadi lebih tinggi seperti itu, bukan lebih rendah ya. Itu contoh tipikal dari kinerjanya pompa. Jadi pompa itu menggerakkan fluida atau mentransportasikan fluida dengan menaikkan tekanan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita dapatkan tekanannya 137,8 kilo Pascal ya. Nah, di sini misalkan ini misal karena kita kecepatannya kan nggak tahu ya. Jadi soal dituliskan misalkan di pipa tersebut nilai dari NRI-nya karena tidak terjadi perubahan kecepatan antara suction dan discharge ini nilai NRI-nya sama yaitu 4000. Berarti di sini dia masuk ke golongan atau jenis aliran apa? Aliran turbulen ya, karena di atas 2100 ya. Jadi dia di aliran turbulen. Ini nanti efeknya kemana Pak? Efeknya ke faktor koreksi kecepatan, nilai dari alfanya tadi. Ya, nilai alfanya itu nanti nilainya satu yang ada di energi kinetik ini tadi. Di energi kinetik ini. Ya, nilai alfa di energi kinetik ini nilainya menjadi satu. Kalau dia laminer, dia nilainya setengah seperti itu. Ya, yang diminta adalah hitung frictional loss dari sistem perpipaan tersebut. Oke, ini saya hide dulu seperti ini ya. Jadi kita buat tabel seperti ini ya. Ini variabel yang terkait dengan perhitungannya tadi kita deskripsikan dulu di sini semuanya. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat karena di sini ada titik 2 dan titik 1 dan titik 2 ya. Kita buat dua kolom. 1,2. Nah, kecuali nilai WS sama sigma F-nya ini kita buat satu karena dia nilainya ya satu, tidak ada titik 1 sama titik 2-nya. Oke, kita inputkan satu per satu nilai dari densitasnya. Di sini densitasnya 998 kg per meter kubik ya. Kalau tidak terjadi perubahan suhu, oke, atau perubahan suhu yang drastis, maka di titik 1 dan titik 2 nilai dari densitasnya itu sama seperti itu. Oke, kita masukkan 998 kg per meter kubik. Kemudian di sini ada tekanan ya di sini. Tekanannya masuknya berapa tadi? 68,9, keluarannya 137,8. Kita inputkan di sini. Nah, di sini Pak munculnya kok 68.900 karena Pak saya kalikan dengan 1000. Karena di sini kan masih kilo Pascal, saya rubah ke Pascal seperti itu ya. Nah, rubah ke Pascal maka dikalikan 1000 untuk titik 1 dan titik 2. Nah, karena di sini kecepatannya tidak diketahui, maka kecepatan kita kosongkan atau nggak usah kita isi nggak apa-apa ya, kita kosongkan. Oke, karena tidak diketahui. Ya, NRE-nya kita masukkan. Tadi berapa NRE-nya? 4000 di sini. Oke, kita masukkan ke sini. NR-nya lebih dari 4000 ya. Dari 4000 berarti nilai alfanya berapa? Nilai alfa untuk NRT lebih dari 4000 atau untuk aliran turbulen kan satu ya. Berarti di titik satu itu dia satu, di titik dua juga satu. Oke. Nah, di sini. Nah, ketinggiannya berapa? Ketinggian di titik satu sama titik 2 itu tergantung dari reference-nya atau datumnya di sini. Oke. Nah, di sini kebetulan datumnya kita ngambil di center line-nya si pompa ini. Berarti datumnya itu satu garis dengan bagian suctionnya. Kalau datumnya Pak, datumnya saya ingin ada di bawah sini, nggak apa-apa. Berarti nanti ketinggian di titik satu diukur dari sini sampai datum di sini, dan titik duanya di sini sampai datum di bawahnya. Nanti kalau dikurangkan, hasilnya ya sama aja segini. Ya, jadi nilai dari Z-nya ini tergantung dari di mana kita meletakkan datumnya seperti itu. Nanti kebetulan ini datumnya kita pilih di bagian center line dari pompanya di sini. Oke, otomatis berarti H1 atau Z1 itu sama dengan 0, ya Z2-nya sama dengan datum sampai ketinggian ini tadi 3,05. Kita inputkan di sini. Oke, kita inputkan di sini. Oke, nilai G-nya kita pakai 9,8. Nah, di sini kita hitung nilai EK-nya berapa tadi? Nilai EK di input dan output. Karena kecepatannya kita tidak ketahui, maka di sini EK-nya nggak perlu kita hitung juga nggak apa-apa. Ya, karena nanti EK-nya otomatis antara input dengan output itu nilainya sama. Sehingga ketika V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat itu sama dengan 0. Ya, berarti nilai EK kita abaikan. Nggak usah dimasukkan ke dalam perhitungan. Kecuali kalau kecepatannya berbeda. Nah, di sini energi potensialnya kita hitung. Energi potensial sama dengan apa? Sama dengan G kalikan delta Z tadi. Ini ya. Tapi, oke, ini mechanical energy balance-nya di sini. Oke.
Nah, di sini nilai EP-nya, berarti nilai G-nya ini adalah Z2 minus Z1. Kita hitung nilai dari EP di titik 1 dan EP di titik 2. Ya, berarti G kalikan Z1 dan G kalikan Z2. Di sini ya. Di sini G kalikan Z1. G kalau sudah Anda tinggal tarik ke samping aja sebenarnya. Tarik ke samping ke sini. Thread. Karena nilai G-nya juga ada di sini. Ini G kalikan Z2. Sekian. Oke. Kemudian kita hitung nilai energi dari perbedaan tekanan di sini. Ini rumusnya adalah P per Rho ya. Di sini ada P dalam satuan Pascal dibagi dengan Rho di sini. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ini berarti kan ini Pascal dibagi dengan densitasnya ya. Nah, ini tinggal Anda tarik aja ke samping juga. Oke. Anda tarik ke samping seperti ini. Oke. Ketemu 138,08. Oke. Nah, di sini Anda masukkan nilai WS-nya setelah itu. Nilai WS-nya tadi berapa? Nilai WS-nya adalah 155,4. Ingat nilai WS itu negatif ya. Berarti di sini saya masukkannya sama dengan negatif 155,4 seperti itu Joule per kilogram. Nah, di sini satuannya kan sama semua nih. Kalau kita perhatikan energinya di sini, ini kan sedang perhitungan energi ya. Satunya Joule per kilogram semua. Oke, Joule per kilogram semua. Nah, di sini tinggal kita menghitung sigma F-nya. Oke. Sigma F-nya ini berarti kalau kita pindah ruas, ya pindah ruas berarti di sini kan ini E-nya kita hapus ya. Berarti E-nya kita hapus tinggal berarti ini EP1 dikurangi EP2 ya. Kalau kita pindah ruas ke kanan, kan ini yang negatif jadi positif. Berarti EP1 dikurangi EP2 minus WS. Minus ditambah dengan P1 minus P2. Ya, P1 minus P2. Jadi di sini nah di sini berarti minus WS, ini saya tulis minus WS dulu. Minus WS yang ada di sini ditambah dengan B24, ini B24 di sini ya. Ini tadi berarti P1 minus P2 ditambah dengan apa? EP1 dikurangi EP2. Ketemunya sigma F-nya itu sama dengan 56,47 Joule per kilogram. Nah, di sini satuannya belum belum energi totalnya ya. Kalau Anda mencari nilai energi totalnya, maka Anda harus tahu nilai yang mengalir itu masanya berapa. Ini kebetulan tadi kan nggak dikasih tahu kita masanya berapa di sini. Makanya ketemunya Joule per kilogram. Kalau di sini Anda mencari total energi atau total sigma F-nya dan Anda tahu nilai kecepatannya di sini, nanti dari kecepatan ini kan Anda tahu masanya yang mengalir itu per kilogramnya per secondnya berapa. Anda tinggal kalikan dengan energi totalnya yang ada di sini. Maka nanti ketemu nilai dari friksinya itu totalnya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya. Yang mengenai EP tadi, Pak, soalnya tadi sempat sinyalnya jelek, Pak. Jadi berhenti gitu loh, Pak, pas Bapaknya jelasin. Energi Jadi saya potensial ya. ketinggalan. Iya. Energi Oh, itu yang potensial. pertama titik 1 bisa 0. Iya. Nah, kita menentukan energi potensial itu tergantung dari datum ya. Kita meletakkannya di mana ya. Jadi misalkan contoh ini saya berikan contoh ya. Misalkan saya punya pompa di sini, ya, ini pompa. Kemudian di sini saya punya tangki, misalkan ya, di sini ada tangki, ini pompanya selalu bawah sini. Kemudian di sini juga ada tangki lagi di bagian atas. Oke, nah di sini ada pipa, misalkan ya. Pak, mohon maaf belum share screen, Pak. Oh ya, belum share screen, bentar. Sudah? Nah ini misalkan gini ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Oke, misalkan di sini saya punya pompa ya, di sini pompa, misalkan. Pompa, ya, ini tangki, misalkan. Ini tangki satu ya. Di sini ini tangki 2. Kan. Nah, saya mau mengalirkan dari tangki 1 ini menuju tangki 2, gitu misalkan ya. Nah, di sini kan mengalirkannya pakai apa? Pakai pompa kan ya. Pompanya di mana dihubungkan dengan pipa di sini, misalkan. Di sini ada pipa. Oke. Kemudian di sini, nah ini kebetulan kayak gini, misalkan ya kayak gini. Oke. Nah, di sini
Kalau kita menghitung nilai energi potensial dari titik 1 sama titik 2, kita harus menetapkan dulu datumnya itu ada di mana. Datum atau referensinya ya. Nah, datumnya boleh ditaruh di mana aja, boleh ya. Anda menaruh datum di mana aja itu boleh. Misalkan Anda ambil datum di sini, misalkan ini datumnya ya, misal. Nah, berarti ini nanti ya delta H-nya, misalkan Anda punya delta H di sini. Anda punya delta H-nya itu misalkan dari sini ya. Dari sini ke sini itu berapa ya? Oke. Ini delta H1 ya. Kemudian nanti Anda juga punya delta H2 dari mana? Dari keluarnya tangki yang ada di sini ya. Dari tangki yang ada di sini ke sini, ya kan? Nah, ini kalau saya punya H1, sebenarnya kan nilai H-nya yang dihitung dari mana sih kalau H2 dikurangi H1? Ini kalau saya punya H2 dikurangi H1 ya, di sini, misalkan gini ya. Nah, sebenarnya kita menghitung nilai H2 minus H1 ya. Kalau ini H2 ya, dari datum ke sini ini datumnya ya. Ini H2, ini H1, maka sebenarnya delta H-nya itu kan cuma di sini ya. Z2 minus Z1-nya, benar nggak? Ya toh? Nah, ini saya geser ke atas pun datumnya ke sini ya. Datumnya ke sini, nilai Z2 minus Z1-nya tetap aja nilainya ini kan ya. Ya kan? Nah, saya geser ke sini. Saya geser ke sini. Oke, nilai datumnya tetap aja. Berarti di sini kalau ini datumnya berarti tangki ini terhadap datum tidak memiliki ketinggian ya. Yang memiliki ketinggian siapa? Si tangki 2 terhadap datumnya ini. Oke, jadi nilai dari Z-nya itu tergantung dari di mana kita memilih peletakan datumnya. Oke. Nah, kebetulan di soal ini datumnya tuh dipilih yang sama dengan input dari si sectionnya di sini titik satu ini datumnya, garis datumnya ini ya. Nah, ini otomatis berarti di titik satu ini nggak ada beda ketinggian dengan garis ini kan ya. Nah, yang itu disebut sebagai datum. Yang punya ketinggian siapa? Yang ada di titik 2 di sini. Oke? Mengerti? Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Bisa ya? Berarti Anda menghitung datum itu sebenarnya gampang. Datum itu Anda letakkan di mana? Sebenarnya Z2 minus Z1 ya selisihnya aja di sini. Sama terus nilainya ya. Datumnya Anda kasih di sini, Anda kasih di atas ini, Anda kasih di atas ini, nilainya juga sama. Sebenarnya yang dihitung adalah yang di sini. Z2 minus Z1-nya. Oke? Situ. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cintanya Pak, Ya, itu mengenai perhitungan sigma F tuh Pak, masih bingung. perhitungan sigma F. Bingungnya di mana bingungnya? Halo? Itu yang 1/2A itu kok bisa nggak dimasukkan Pak? Yang V, Nah, ini kan tadi V-nya kan nggak ada ya. Kecepatannya kan sama toh. oh iya, Kecepatan di titik 1, titik 2 sama otomatis nilainya kan saya hapus ya. Kayak di dulu, berarti kan nilai ini kan nol nilainya, benar nggak? Karena nilai V2 sama dengan V1. Ya toh, berarti nggak usah diinputkan kan nggak apa-apa toh. Kecuali iya. kalau kecepatannya berbeda. Contoh misalkan nanti saya iseng nih buat soal pipa masuknya ukuran 3 inch, pipa keluarnya ukuran 2 inch. Otomatis kecepatannya berbeda. Nah, kalau kecepatannya berbeda, otomatis baru ini masuk di perhitungan. Seperti itu. Nah, ini kebetulan di soal ini tadi, ini kan dibilang tadi, apa tadi? Ukurannya ini kan, the same diameter as the inlet pipe. Nanti diameter keluar atau diameter di sini, itu sama dengan diameter di sini. Otomatis nilai P1 dan P2-nya sama. Kalau sama, nilainya ini dikurangkan, sama dengan 0. Oke? Paham ya? Iya Pak. Tapi nanti saya bikin soal, nggak saya samakan ya otomatis ya. Nggak saya samakan. Biar kalian juga pernah menghitung ya. Yang nggak sama gimana ceritanya. Oke? Ada lagi?